Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Bagaimana kabarnya hari ini? Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai interaksi antar molekul. Saya Lutfiah Azhara Sania Ahmad, NPM 1953023005 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Stevi Ariwibowo dengan NPM 181302349 sebagai pemateri ketiga. Yang kedua, Fiska Isnaini dengan NPM 191302301 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Salsabila dengan NPM 191302335 sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir, saya sendiri sebagai pemateri keempat. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Jangan lupa untuk diperhatikan ya teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang interaksi antar molekul nonpolar. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa elektronegativitas merupakan kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron ke arah dirinya dalam suatu ikatan kimia. Ikatan yang terbentuk dari atom-atom dengan harga elektronegativitas yang sama disebut ikatan kovalen nonpolar, dan molekul yang dihasilkan bersifat nonpolar. Perhatikanlah tabel di samping. Tabel di samping merupakan sifat fisik molekul diatomik kelompok unsur halogen. Kelompok unsur halogen termasuk nonpolar karena atom-atomnya memiliki elektronegativitas yang sama. Berdasarkan tabel di samping, kita dapat mengetahui bahwa titik leleh dan titik didih molekul diatomik kelompok unsur halogen meningkat seiring meningkatnya massa molekul dalam satu golongan dari atas ke bawah. Jumlah elektron juga berbanding lurus dengan massa molekulnya. Seperti pada gambar di samping, semakin banyak jumlah elektron, maka massa molekulnya juga semakin besar. Akibatnya, kebolehpolaran suatu molekul juga semakin tinggi seiring bertambahnya massa molekul. Kenaikan kebolehpolaran molekul menyebabkan semakin mudahnya molekul tersebut membentuk dipol sesaat dan dipol induksian, sehingga gaya London yang terjadi juga semakin kuat. Semakin kuat gaya London antara molekul-molekul, maka semakin besar pula energi yang diperlukan untuk merusak interaksi antar molekulnya. Selanjutnya, saya akan membahas proses interaksi antar molekul nonpolar pada golongan halogen. Contohnya, interaksi yang terjadi pada dua molekul Cl2. Pada molekul Cl2, elektron-elektron bergerak pada jarak tertentu dari inti. Berdasarkan hal tersebut, ada saat di mana salah satu sisi molekul dengan awan elektron semakin besar, sehingga bermuatan parsial negatif, dan sisi lainnya bermuatan parsial positif. Bentuk molekul dengan keadaan yang demikian disebut dengan dipol sesaat. Seperti pada gambar di samping, pada gambar dipol sesaat, salah satu sisi molekul bermuatan parsial negatif dan sisi lainnya bermuatan parsial positif. Dalam waktu yang singkat, dipol sesaat ini akan hilang, tetapi kemudian timbul kembali. Timbul dan hilangnya dipol sesaat ini dianggap terjadi secara terus-menerus secara bergantian. Pada saat tertentu, adanya dipol sesaat dapat menginduksi atau mengimbas molekul yang lain yang berada di dekatnya membentuk dipol induksi atau dipol terimbas. Dan pengaruh induksi dapat cepat tersebar. Contoh gambar dipol induksi seperti pada gambar di samping. Setelah pada dua molekul tersebut terbentuk dipol sesaat dan dipol induksi, maka antara keduanya terjadi gaya tarik elektrostatik yang disebut dengan gaya London. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interaksi antar molekul polar. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa ukuran kuantitatif kepolaran suatu ikatan dikatakan sebagai momen dipol.
pada molekul diatomi yang mengandung atom-atom unsur yang berbeda memiliki momen dipol, sehingga disebut dengan molekul polar. Pada gambar di samping, kita melihat bahwa molekul HCl merupakan contoh dari molekul polar. Adapun contoh lainnya antara lain seperti HBr, HI, H2S, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya mari kita perhatikan gambar dan tabel di samping. Gambar di samping merupakan gambar dari data titik didih hidrida dari unsur-unsur golongan 15, 16, dan 17. Sedangkan tabelnya merupakan tabel data fisik dari beberapa molekul hidrida. Jika kita perhatikan pada gambar, terlihat bahwa pada golongan 15 dimulai dari molekul pH3, ASH3, SbH3 terjadi kenaikan titik didih. Begitu juga dengan golongan 16 dan 17. Golongan 16 dimulai dari molekul H2S, H2Se, H2Te. Terjadi kenaikan titik didih pula. Dan pada golongan 17 terjadi kenaikan titik didih pula dimulai dari molekul HCl, HBr, dan HI. Sedangkan pada tabel di samping kita dapat melihat beberapa nilai titik leleh dan titik didih dari molekul-molekul hidrida. Jadi, berdasarkan gambar dan data di samping tadi, kita dapat memperoleh informasi bahwa titik didih dan titik leleh hidrida sangat rendah. Selain itu, titik didih dan titik leleh hidrida unsur-unsur golongan 15, 16, dan 17 cenderung akan meningkat dalam satu golongan dari atas ke bawah. Hal tersebut dapat dijelaskan karena adanya interaksi antar molekul pada hidrida. Interaksi antar molekul polar atau dipol-dipol atau yang disebut sebagai gaya dipol-dipol dikemukakan oleh Kesan pada tahun 1912. Gaya dipol-dipol merupakan gaya yang bekerja antara molekul-molekul polar, yaitu antara molekul-molekul yang memiliki momen dipol. Asal gaya ini adalah gaya elektrostatik, di mana semakin besar momen dipolnya, maka akan semakin kuat pula gaya atau interaksinya. Pada molekul hidrida, atom H terikat pada atom hidrida unsur-unsur golongan 15, 16, dan 17 yang berbeda. Terjadi interaksi dipol-dipol apabila molekul-molekul hidrida golongan 15, 16, dan 17 tersebut saling mendekat, maka terdapat kecenderungan ujung positif suatu dipol menuju ke ujung negatif dipol lainnya. Atau bisa dikatakan pula, molekul-molekul tersebut akan cenderung menyusun diri dengan kutub positif berdekatan dengan kutub negatif dari molekul yang ada di dekatnya. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, misalnya saja interaksi yang terjadi antar molekul HCl. Pada molekul HCl, atom H berkutub positif dan atom Cl berkutub negatif, sehingga kutub Cl akan selalu berdekatan dengan kutub yang berlawanan. Jadi, atom Cl akan mendekati dengan atom H, dan terjadilah gaya tarik-menarik antar molekul HCl, atau begitu juga seterusnya sehingga disebut sebagai interaksi dipol-dipol. Dalam suatu golongan, massa atom hidrida semakin besar. Begitu pula dengan molekul hidrida golongan 15, 16, dan 17 yang akan semakin besar pula. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah elektron, maka ukuran awan elektron yang membentuk kutub negatif pun semakin besar, dan ukuran dipolnya juga akan semakin besar. Jadi, dalam satu golongan, molekul hidrida memiliki ukuran dipol yang semakin bertambah dari atas ke bawah. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, molekul HCl, HBr, dan HI memiliki ukuran dipol yang akan semakin bertambah dalam satu golongan. Semakin besarnya dipol akan mengakibatkan semakin kuatnya interaksi antar molekul yang bersangkutan, sehingga energi yang dibutuhkan untuk merusak interaksi antar molekulnya pun semakin besar dan mengakibatkan titik didih dan titik leleh pada molekul hidrida golongan 15, 16, dan 17 akan cenderung meningkat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pada interaksi antar molekul polar sangat berkaitan dengan jumlah elektron dan berat molekulnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah elektron dalam suatu molekul polar, maka ukuran awan elektronnya yang membentuk kutub negatif akan semakin besar dan menyebabkan ukuran dipol semakin besar juga. Besarnya ukuran dipol akan mengakibatkan kuatnya interaksi antar molekul polar tersebut, sehingga untuk merusak interaksi antar molekul tersebut membutuhkan energi yang cukup besar dan menyebabkan titik didih dan titik lelehnya cenderung meningkat. Perhatikan gambar berikut. Biasanya
titik leleh dan titik didih senyawa yang homolog yang mengandung unsur-unsur dalam satu golongan meningkat seiring dengan meningkatnya massa molekulnya. Akan tetapi, pada hidrida unsur golongan 15, 16, dan 17 mengalami penyimpangan. Penyimpangan teramati pada titik leleh dan titik didih molekul NH3, H2O, dan HF. Titik leleh dan titik didih molekul-molekul tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan molekul-molekul hidrida segolongannya. Hal ini pertama kali dikaji oleh Latimer dan Rodebus pada tahun 1920. Menurut keduanya, interaksi elektrostatik antar molekul yang luar biasa kuatnya dapat terjadi antara molekul-molekul jika suatu molekul mengandung atom hidrogen yang terikat pada atom dengan harga elektronegativitas besar dan molekul tetangganya mengandung atom dengan harga elektronegativitas besar dan memiliki pasangan elektron bebas. Inti hidrogen ditarik secara elektrostatik oleh pasangan elektron bebas dari molekul yang berada di dekatnya dan berayun bolak-balik antara kedua atom pada molekul-molekul tersebut. Interaksi elektrostatik antara dua molekul ini disebut dengan ikatan hidrogen. Semua interaksi antar molekul tersebut secara kolektif disebut gaya van der Waals. Sebagaimana telah disebutkan bahwa ikatan hidrogen termasuk dalam gaya van der Waals. Akan tetapi, dalam beberapa referensi, ikatan hidrogen dianggap tidak termasuk dalam gaya van der Waals karena kekuatan ikatannya cenderung besar dibandingkan interaksi-interaksi antar molekul lainnya. Selanjutnya ada interaksi antara molekul polar dan nonpolar. Bisa diperhatikan pada gambar berikut ini. Jika ikatan tersusun atas dua atom yang berbeda, atom unsur dengan harga elektronegativitas lebih besar akan menarik pasangan elektron ikatan ke arah dirinya lebih kuat, sehingga akan terbentuk dua kutub. Salah satu ujung ikatan akan membentuk kutub negatif dan ujung lainnya akan membentuk kutub positif. Ikatan yang demikian disebut ikatan kovalen polar. Contohnya, air dikatakan senyawa polar karena memiliki momen dipol di mana atom oksigen yang cenderung bermuatan negatif dan atom hidrogen yang cenderung bermuatan positif. Adanya momen dipol disebut menyebabkan molekul air menginduksi senyawa polar lainnya. Hal ini juga terjadi apabila iodin dilarutkan dalam etanol. Hal ini menyebabkan sifat volatilitas atau mudahnya penguapan etanol berkurang. Fenomena terlarutnya oksigen dalam air dan berkurangnya volatilitas etanol saat ditambahkan iodin dapat dijelaskan pada gambar berikut. Pada gambar A, apabila molekul polar dan molekul nonpolar dalam jarak tertentu, molekul polar dapat menginduksi molekul nonpolar, sehingga pada molekul nonpolar terjadi dipol induksian. Pada gambar B, setelah proses induksian berlangsung, maka antara kedua molekul tersebut terjadi gaya tarik elektrostatik yang disebut gaya dipol dan dipol induksian. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Maaf jika kami masih memiliki banyak kekurangan. Saya harap teman-teman dapat memberikan kritik dan sarannya. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis dan memperhatikannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.